Bapak Ibu teman-teman, kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan apa namanya eh, matrik risiko, gitu ya. Maka salah satu matrik risiko manfaatnya itu adalah untuk melakukan identifikasi dari bahaya yang ada di tempat Bapak Ibu. Nah, melakukan identifikasi bahaya, dokumen yang pertama itu yang bisa digunakan untuk melakukan identifikasi adalah dokumen HIRAK. Dan Bapak Ibu, ini kemarin sudah saya sedikit jelaskan meskipun hanya gambaran besarnya ya, gitu ya. Nah, ini akan saya perjelas terkait dengan HIRAK ini, Bapak Ibu, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, gitu ya, untuk HIRAK ini atau IBPR tadi, gitu ya, atau manajemen risiko tadi, gitu ya, itu adalah bagaimana kita melakukan identifikasi bahaya, sekaligus menilai risikonya dan melakukan pengendalian. Betul ya, Bapak Ibu ya? Nah, tujuan dari pengendalian adalah membuat agar resiko tadi, gitu ya, itu dari yang tidak dapat diterima menjadi resiko yang dapat diaplikasikan secara bertanggung jawab. Jadi, alarep tadi fungsinya. Nah, dokumen yang digunakan itu adalah salah satunya HIRAK ini, Bapak Ibu, atau IBPR ini. Dari dokumen IBPR ini, Bapak Ibu, begitu ya, lampiran yang ada di dalam HIRAK itu adalah matrik resiko. Selain juga misalnya dilampirkan foto-foto boleh, Bapak Ibu. Ya. Nah, HIRAK ini catatan yang pertama dari HIRAK itu digunakan untuk memetakan atau untuk mendefinisikan semua kegiatan gitu ya. Jadi HIRAK ini digunakan gitu ya untuk gitu ya memetakan semua kegiatan yang ada di unit Bapak Ibu atau di departemen Bapak Ibu. Semua kegiatan yang ada di unit kerja gitu ya. Semuanya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi gitu ya, saya di unit kerja saya itu ada praktikum misalnya begitu. Di dalam praktikum saya membutuhkan kegiatan yang pertama adalah membuat larutan asam sulfat. Oke ya. Kemudian saya juga selain membuat asam sulfat itu juga melakukan misalnya gitu ya analisis misalnya begitu. Nah, Bapak Ibu, HIRAK ini sekali lagi digunakan untuk memetakan semua kegiatan. Jadi Bapak Ibu, semua kegiatannya ditulis di sini, macam pekerjaan. Oke ya, jadi macam pekerjaan itu adalah digunakan untuk tadi menyebutkan atau memetakan semua kegiatan yang ada di dalam unit. Clear ya catatan yang pertama ini ya. Catatan yang kedua untuk HIRAK ini adalah di sana tertulis potensi bahaya atau resiko awal. Nah, jadi resiko awal gitu ya, itu adalah sebelum dilakukan pengendalian. Nah, itu adalah di resiko awal. Kemudian setelah kita tahu resiko awalnya, maka kita lakukan pengendalian. Pengendalian yang dilakukan sesuai dengan hierarkinya. Oke ya. Hierarki tadi diawali dari eliminasi, substitusi, pengendalian secara teknis, pengendalian secara administratif, dan penggunaan APD. Nah, ini adalah pengendaliannya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, HIRAK ini digunakan untuk memetakan semua kegiatan yang ada di unit kerja. Di sana ada resiko awal, yaitu sebelum dilakukan pengendalian, kemudian ada pengendaliannya, sehingga di sini ada target untuk resiko setelah pengendalian. Nah, karena apa? Targetnya adalah alarm tadi Bapak Ibu. As low as responsible practicable. Oke ya. Nah, jadi Bapak Ibu begitu ya, ini adalah penggunaan HIRAK. Jadi HIRAK itu digunakan untuk memetakan semua kegiatan beserta resikonya, beserta target pengurangan risikonya dan bagaimana pengendaliannya. Clear sampai di sini Bapak Ibu teman-teman? Aman ya? Oke, gitu ya. Nah, ini adalah catatan yang ada di dalam HIRAK. Contoh ya Bapak Ibu dari dokumen ini gitu ya.
Yang saya contohkan ini Bapak Ibu gitu ya. Ini adalah salah satu contoh aja loh ya, contoh dokumen aja gitu ya. Ini yang kemarin sudah kita bahas yaitu bagaimana kita membuat yang pertama gitu ya, dokumen ini harus ada ketua tim. Ketua tim hierarkinya siapa nih yang ada di unit misalnya gitu ya. Ketua timnya adalah saya misalnya gitu ya. Kemudian anggotanya siapa nih gitu ya, Masen dan seterusnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, tugas yang nanti untuk hari ini Bapak Ibu harus membuat hierarki. Untuk apa? Melengkapi portofolionya. Ya, kan kemarin ada nih portofolio ya. Nah, kalau tugas PowerPoint kan tugas ujiannya. Tapi lampiran dari portofolio yang menunjukkan Bapak Ibu sudah memiliki keterampilan, itu dokumen yang pertama harus dibuat adalah HIRAK atau IBPR. Clear ya Bapak Ibu ya? Nah, Bapak Ibu, form dari HIRAK ini sudah ada di Google Drive. Nanti Mas Zen juga akan mengirim ulang lewat WA Group juga oke, gitu ya. Jadi mohon maaf, tugas ini bukan membebani Bapak Ibu tujuannya, gitu ya, tetapi dokumen ini adalah memberikan Bapak Ibu, gitu ya, bukti, gitu ya, bahwa Bapak Ibu sudah memiliki keterampilan untuk apa? Mengidentifikasi resiko tadi, Bapak Ibu. Clear ya sampai sini ya? Nah, jadi ini nanti dibuat Bapak Ibu. Contoh saja misalnya nanti, Bu ada berapa kegiatan? Paling tidak itu 3 kegiatan lah. Oke ya teman-teman ya. Jadi nanti misalnya teman-teman tidak harus membuat larutan H2SO4 loh ya, tidak. Tapi ada yang lainnya. Misalnya kalau di sana ada pengangkatan menggunakan kren misalnya boleh. Gitu ya. Ini yang saya contohkan hanya yang paling gampang untuk apa namanya dimengerti lah misalnya begitu, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti macam pekerjaannya itu adalah rutin atau non rutin ataukah emergensi, clear ya? Ini. Kemudian sebelumnya ini di sini. Nah, Bapak Ibu di sini nanti ada ketua tim di sini adalah Bapak Ibu sendiri ya. Jadi kalau menggunakan model yang ini, silahkan Bapak Ibu, nanti untuk anggotanya kita role play saja. Jadi yang ada di kelompok ini, gitu ya. Nanti misalnya ketuanya Mas Mauludin misalnya begitu, gitu ya. Kemudian anggotanya itu ada Mbak Eva misalnya begitu, gitu ya. 2 orang atau 3 orang, gitu ya. Silahkan dituliskan di sini. Clear ya, teman-teman ya. Kemudian di sini unitnya di mana nih misalnya? Unitnya adalah di terserah nanti teman-teman misalnya menggunakan unit warehouse misalnya gitu. Itu kan juga unit ya. Nah, areanya di mana? Areanya adalah di bengkel apa misalnya bengkel mesin misalnya begitu gitu ya. Terserah nanti teman-teman yang membuat sendiri gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa di sini adalah tanda tangan ketua dan timnya ya, teman-teman. Nah, jadi nanti di sini harus ditandatangani. Izin untuk menempel tanda tangan yang ada di sini. Clear ya? Kemudian Bapak Ibu, begitu ya, untuk yang kegiatan yang pertama silakan. Kalau yang saya contohkan di sini adalah membuat larutan H2SO4. Nanti untuk membuat kegiatan yang lainnya silakan Bapak Ibu contohkan. Yang jelas Bapak Ibu di sini misalnya kegiatannya tadi rutin ya, membuat larutan H2SO4 itu adalah rutin. Kemudian yang dicentang di sini adalah yang rutin gitu ya. Kemudian untuk bahaya dan konsekuensinya itu dituliskan di sini. Oke ya, ini bahaya dan konsekuensinya. Kemudian risiko awal teman-teman sebelum dilakukan pengendalian. Maka di sini kalau kecelakaan kerja terpapar bahan kimia melukai tangan gitu ya, mengakibatkan luka bakar, itu nanti dia ada di posisi mana nih? Di matrik risikonya. Nah, maka kita masuk ke lampiran yaitu di matrik risiko. Nah, ini matrik risikonya. Saya menggunakan matrik risiko yang semi kuantitatif karena apa? Karena di sini lebih mudah Bapak Ibu untuk memahami. Jadi tidak ada perdebatan dari hasil perkalian antara apa namanya ini apa namanya yang model-model tadi gitu ya lebih mudah intinya gitu. Nah kemudian apa namanya berikutnya begitu ya itu adalah melihat tadi kan kita ada probability membuatnya berapa nih? Nah ini jadi probability-nya itu adalah di 1 sampai dengan 14 hari. Kemudian konsekuensinya apa? Luka bakar tadi kan? Nah, itu luka bakarnya ada di M2 misalnya begitu ya. Ada di 2 ini sehingga
pertemuan antara 5 dengan 2 itu ada di M2. Clear ya sampai di sini ya. Nah, kemudian Bapak Ibu begitu ya, dari M2 ini kita masuk ke atas misalnya gitu ya. Nah, targetnya kemana nih gitu kan? Nah, ini ya. Nah, ini kan di M2 ya. Jadi konsekuensinya 2, probability-nya 5 karena setiap hari pembuatannya tadi atau seminggu sekali misalnya begitu gitu ya. Nah, M2. Kemudian targetnya dulu, resikonya. Mau kita turunkan kemana nih gitu ya. Kalau di M2 misalnya begitu ya. Nah, ini. Kalau di M2 ini kita turunkannya kemana? Lebih mudahnya adalah turun ke L5. Yang dikurangi apa konsekuensinya? Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah di sini ada penurunan dari yang semula butuh perawatan luka bakar misalnya begitu gitu ya, menjadi first aid saja. Jadi hanya butuh pertolongan pertama saja dilakukan di tempat sendiri, di unit sendiri. Nah, sehingga Bapak Ibu begitu ya, di sini yang kita turunkan dari risiko adalah dari konsekuensinya. Yang semula 2 diturunkan menjadi 1. Kalau dari sisi probability nggak bisa diubah. Karena apa? Karena kita membuatnya ya frekuensinya seminggu sekali. Jadi nggak bisa diubah. Nah, sehingga gitu ya, target yang semula M2 diturunkan menjadi L5. Bagaimana cara pengendaliannya? Diurutkan Bapak Ibu, dimulai dari eliminasi, gitu ya. Potensi bahayanya apa? Bahan kimia, gitu ya. Meniadakan praktikum. Bisa nggak ini tidak ada praktikum? Nggak bisa, gitu ya. Tetap harus ada praktikum kan? Maka eliminasi tidak mungkin untuk dilakukan. Yang berikutnya adalah dengan cara substitusi. Apa nih substitusi? Mengganti bahan kimia yang memiliki potensi bahaya yang lebih rendah. Apa nih yang lebih rendah dari H2SO4 misalnya gitu ya. Itu adalah asam HCl misalnya begitu gitu ya. Ternyata nggak bisa. Mengapa? Karena HCl itu harganya mahal misalnya begitu gitu ya. Lebih mahal daripada H2SO4. Maka ini juga tidak mungkin dilakukan. Maka Bapak Ibu yang bisa dilakukan adalah pengendalian teknis, pengendalian administratif, dan APD. Apa pengendalian teknisnya? Pembuatan larutan dilakukan di almari asam. Jadi di sini ada peralatannya, yaitu almari asam yang dilengkapi dengan exhaust dan blowernya. Nah, jadi di dalam almari asam gitu ya, supaya kita tidak terpapar bahan kimianya gitu ya, dilakukan di dalam almari asam. Itu adalah pengendalian teknis Bapak Ibu. Kemudian pengendalian administrasinya apa? Menyediakan LDKB dan label yang memperlihatkan potensi bahaya dari bahan kimianya. Apa nih sifat bahan kimianya? Oh, ternyata korosif. Oh, ternyata dibutuhkan APD. Nah, baru setelah itu adalah APD. APD disesuaikan dengan yang ada di dalam LDKB. Jadi kalau misalnya di dalam LDKB tidak boleh dari bahan kaos tangan ya, yang maksudnya yang kaos ya, yang bahan kain ya. Karena apa? Karena asam sulfat sifatnya korosif. Maka gunakan APD yang sesuai dengan kebutuhan, yaitu sarung tangan dari bahan neopren misalnya, seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Kemudian butuh apa lagi? Butuh kacamata, kacamata kerja gitu ya, seperti Google yang tahan bahan kimia. Karena ada seperti Google yang tidak digunakan untuk bahan kimia, Bapak Ibu. Tapi dia digunakan misalnya di lapangan. Nah, jadi bentuknya beda. Kemudian dibutuhkan apa lagi misalnya? Dibutuhkan masker misalnya. Nah, gitu ya. Jadi maskernya adalah masker yang tahan bahan kimia. Jangan menggunakan masker yang untuk debu. Karena kita tidak perlu menyaring debu, tapi yang kita gunakan adalah yang tahan terhadap bahan kimia. Nah, itu adalah dari sisi pengendaliannya. Sehingga tercapai di sini. Terus siapa yang bertanggung jawab? Misalnya, yang bertanggung jawab di sini terhadap kegiatan ini adalah praktikannya atau mungkin laborannya atau mungkin asisten praktikumnya. Misalnya seperti itu. Sampai di sini Bapak Ibu apakah bisa dipahami untuk yang tugas pertama yaitu membuat hirap? Ya, silakan Mbak Eva. Maaf Bu, saya masih belum ngerti tentang resiko yang tersisa itu. Oke. Resiko yang tersisa di sini Bapak Ibu itu adalah target. Tadi ya, ini kan dari M2 ya. Nah, kita masuknya kemana? Kita masuknya ke matrik risiko yang ini.
Tadi kan yang pertama targetnya kan, yang pertama sebelum pengendalian kan di M2 ya. Betul ya Mbak Eva? Nah, dari M2 kan kita nggak mungkin nih melakukannya di M2. Melakukannya adalah harus di low risk dong, gitu kan. Nah, targetnya berarti dari M2 ini kita turun menjadi L5 targetnya. Maka targetnya atau resiko yang tersisa itu adalah di sini, yaitu dari probabilinya tetap 5, tetapi konsekuensinya turun menjadi 1. Nah, itu adalah target atau resiko yang tersisa. Clear sampai di sini? Jadi, Oke. jadi resiko yang tersisa itu minim konsekuensi gitu. Ya, bukan minim konsekuensi, tetapi target kita dengan Nah, melakukan pengendalian yang sesuai. Oke ya. Nah, Ibu. jadi ditetapkan dulu targetnya, karena kalau targetnya tidak ditetapkan terlebih dahulu, kita nggak tahu. Ya kan? Contoh misalnya kita nggak menetapkan di L5, misalnya tiba-tiba kita masuknya ke L7. Berarti yang semula dilakukan seminggu sekali, misalnya begitu kan? Nah, kita tiba-tiba melakukannya harus setahun sekali, ya kan nggak bisa. Gitu ya. Nah, sehingga gitu ya, dari M2 ini targetnya dulu kemana? Resiko sisanya. Faktor resiko yang tersisa adalah di L5. Yang diturunkan adalah konsekuensinya ini. Nah, jadi konsekuensi itu gitu ya, itu ada di L5 ini. Clear ya? Oke, gitu ya. Contoh lagi misalnya untuk memperjelas contoh tadi misalnya gitu ya. Nah, itu adalah pekerjaan dengan apa? Dengan hoist crane misalnya. Ingat ya teman-teman ya, ini kan adalah pekerjaan mengangkat ya. Hoist crane itu mengangkat gitu ya. Sebentar, ini saya naikkan dulu, scroll dulu. Oke. Nah, hoist crane ini adalah pekerjaan non rutin karena apa? Karena hoist crane ini kan tidak dilakukan tiap hari, misalnya begitu. Gitu ya. Jadi pengangkatan hoist crane ini bisa terjadi kecelakaan. Kecelakaan apa? Kecelakaan yang terjadi pada pekerja karena apa? Hoist crane itu kan pakai tali yang ada di contoh tadi ya, mengangkat apa namanya konstruksi tadi ya, bar gitu ya, logam bar tadi gitu ya, besi gitu Material. ya, Ya, material material. tadi ya, gitu ya, menggunakan kren karena apa? Tempatnya tinggi, bebannya besar gitu ya. Kalau bebannya kecil ya mungkin kita menggunakan forklift misalnya begitu gitu ya. Tempatnya tidak terlalu tinggi seperti yang di apa namanya lokasi tadi gitu ya. Nah, mungkin kita bisa pakai forklift, bebannya ringan, lebih ringan daripada yang hoist crane ini misalnya begitu. Nah, sehingga di sini dia bisa terjadi kecelakaan. Kecelakaannya kemana nih? Kecelakaan yang terjadi pada pekerja karena apa? Slingnya putus. Bisa menimpa pekerja. Bisa menyebabkan kerusakan peralatan, betul ya? Bisa menimpa objek gitu ya, dan seterusnya karena ada swing ya, ada berayun karena kan kena angin nih biasanya kalau iskren kan. Nah, atau kerusakan peralatan yang di sekitarnya. Nah, maka di sini gitu ya, dari sisi kecelakaan kerja ini gitu ya, misalnya gitu ya, eh, untuk kecelakaannya gitu ya, konsekuensinya dia ada di angka 5. Ini seharusnya angka 5 ya, teman-teman ya. Angka 5 karena posisi H5 ya, teman-teman ya. Kita lihat di H5 ya. Kita lihat di H5 dulu. Nah, di H5 kan ada di sini kegiatannya H5 kan. Nah, ada di sini. Jadi di sini untuk probability-nya 3 gitu ya, untuk konsekuensinya 5. Jadi menyebabkan fatality kan, konsekuensinya 5. Mohon maaf ya, yang di atas saya salah untuk mengisinya ya. Nah, disesuaikan dengan matrik risikonya ya teman-teman ya. Jadi yang pakai hoist crane tadi gitu ya, ini gitu ya. Nah, ini gitu ya, itu 5 ya, 5 dan 3. Maka di sini ketemunya adalah H5. Nah, kemudian targetnya apa nih? Targetnya yang semula 5, gitu ya, konsekuensinya 5, diturunkan menjadi 3, teman-teman. Jadi tidak harus yang sampai ini ya, kita kembali ke bawah ya. Nah, jadi yang semula adalah H5 tadi gitu ya, menjadi berapa? Menjadi M3. Jadi tidak harus langsung ke L7 ya, teman-teman ya, tapi boleh bertahap ke M5 ke M3, tetapi disertai dengan pengawasan yang lebih ketat. Kan begitu. Clear ya sampai di sini ya, teman-teman ya. Nah, kemudian caranya bagaimana? Caranya adalah sesuaikan pengendalian itu dengan hierarkinya. Nah, ini ya. Jadi ini gitu ya dioperasikan oleh personal yang paham mesinnya berarti apa? Memiliki kompetensi ya. Itu termasuk pengendalian administratif. Safety briefing berarti administratif. Metode pengikatan dan seterusnya berarti
administratif, pergerakan kren step by step dan seterusnya. Maka teman-teman gitu ya, di sini langsung saya tuliskan gitu ya, tetapi intinya adalah teman-teman harus melakukan gitu ya, yang sesuai dengan hierarkinya. Supaya apa? Supaya teman-teman lebih mudah. Nah, hierarkinya kan tadi eliminasi. Bisa nggak nih Huiskernya dihilangkan? Nggak bisa dong gitu ya. Diganti forklift bisa nggak? Nggak bisa. Berarti eliminasi dan substitusi kan tidak mungkin kan? Nah, karena tidak mungkin, maka dilakukanlah apa? Pengendalinya adalah gabungan antara atau kombinasi antara pengendalian secara teknis, pengendalian secara administratif, dan penggunaan APD. Bisa diterima sampai di sini, Mbak Eva? Oke, clear ya sampai di sini ya? Oke, aman. Kalau belum jelas, boleh ditanyakan lagi Mbak Eva kira-kira yang belum jelas di mana gitu ya, supaya saya bisa mengulang. Oke, jelas ya. Bapak Ibu yang lain, clear ya untuk HIRAK atau IBPR ini ya? Nah, Bapak Ibu, HIRAK ini kan salah satu fungsi untuk melakukan identifikasi sekaligus mengendalikannya. Betul ya, teman-teman ya? Nah, Bapak Ibu, mohon maaf gitu ya. Hari ini ada 3 tugas. Waktu kasih tugas ketawa ibunya. Aduh, aduh. Ini bahagia karena menyiksa teman-teman ini. Enggak juga, Bu. Enggak ya, oke ya, baik teman-teman. Nah, Bapak Ibu, tugas yang kedua itu adalah membuat JSA, Bapak Ibu. Sebentar ya, Bapak Ibu. Kalau tadi adalah HIRAK, gitu ya. Sekarang Bapak Ibu adalah membuat JSA. Oke. Nah, Bapak Ibu, fungsi dari JSA itu mirip ya, mirip dengan IBPR. Bedanya adalah JSA ini digunakan untuk pekerjaan yang spesifik dan memiliki resiko yang sangat signifikan. Contoh itu adalah pengelasan. Ya, contoh itu adalah memasuki ruang terbatas. Contoh lagi itu adalah misalnya penggalian, blasting atau apa namanya ini ya apa Sambas. pembukaan nah, itu gitu ya. Sambas. Sandblasting gitu ya, Ya. atau mungkin nanti yang dia ini pembukaan lahan tambang itu kan ada peledakan ya. Nah, itu kan juga harus ada JSA-nya. Karena apa? Karena dia memiliki risiko yang sangat signifikan, Bapak Ibu. Inspeksi. Nah, nanti ada inspeksi lagi gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman intinya gitu ya, JSA ini dibuat gitu ya, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi. Dan yang membuat adalah Bapak Ibu yang akan melakukan pekerjaan. Contoh pengelasan. Yang membuat JSA itu adalah yang akan melakukan pengelasan. Maka biasanya Bapak Ibu gitu ya, kalau Bapak Ibu mau melakukan pengelasan gitu ya, itu nanti Bapak Ibu datang ke lokasi gitu ya, ditanya dulu, sudah tahu nggak nih potensi bahayanya? Nah, maka Bapak Ibu di sana akan melihat, oh saya melakukan pekerjaan pengelasan tangga misalnya. Ada nggak bahan-bahan atau potensi bahaya di sekitar tangga yang terkait dengan percikan api listriknya gitu ya, atau mungkin panasnya begitu ya, atau yang lainnya. Nah, yang contoh kemarin itu adalah di Masjid Istiqlal. Mungkin teman-teman masih ingat. Itu adalah kubah. Kubah masjid itu terbakar karena bahannya dari glass wool. Nah, pengelasan dilakukan di sana, gitu ya, tidak melihat kondisi sekitarnya, akhirnya kubahnya terbakar, Bapak Ibu. Kerugianlah yang terjadi kan, meskipun bukan kerugian dari sisi personal. Clear ya? Lagi itu waktu pengelasan di mana ya? Itu juga ada oh di ini yang apa kembang api itu, yang apa pabrik kembang api gitu ya di daerah mana itu Kosambi atau mana itu gitu ya. Nah, itu adalah pengelasan tangga Bapak Ibu. Di bawah tangga itu ada bahan yang mudah meledak karena apa? Kembang api kan? Kembang api kan dibuat dari bahan yang mudah meledak gitu ya. Tetapi ledakannya dikendalikan. Kalau yang mercon gitu ya, yang apa namanya, yang
petasan gitu ya, itu ledakannya ada tapi tidak terkendali dia. Maka dia sifatnya lebih tidak terkendali dibandingkan kembang api. Kalau kembang api itu dia dikendalikan, jadi dia dianggap sebagai pemanasan yang berantai atau reaksi rantai. Tapi kalau petasan itu ledakannya lebih hebat karena dia sesaat. Nah, itu adalah gambarannya Bapak Ibu. Jadi, pada saat Bapak Ibu gitu ya melakukan kegiatan harus bisa mengidentifikasi potensi bahayanya. Sekali lagi, beda antara JSA dengan HIRAK adalah kalau HIRAK itu untuk seluruh kegiatan, kalau JSA itu satu saja kegiatannya, tapi diturunkan menjadi sub-sub pekerjaan. Contoh di sini itu adalah memindahkan barang-barang gitu ya menggunakan forklift. Oke ya. Ini teman-teman, gitu ya. Job seperti analisisnya kita bisa bayangkan. Yang dibutuhkan apa nih? Yang dibutuhkan adalah karena pekerjaannya memindahkan barang-barang di workshop gitu ya, kemungkinan akan terjadi kejatuhan barang dari atas. Maka butuh apa? Helm, hard hat gitu ya. Kemudian karena bekerja di workshop gitu ya, kemungkinan di sana ada besi, ada paku dan sebagainya gitu ya. Maka dibutuhkan safety shoes. Kemudian kalau di workshop tadi gitu ya, kemungkinan ada bahan-bahan gitu ya yang bisa memercik sifatnya. Contoh apa? Pelumas misalnya gitu ya, terjadi percikan dan seterusnya gitu ya. Bahan-bahan yang ya sifatnya cairan yang mudah memercik lah. Maka gitu ya supaya nanti tidak terjadi apa namanya? Paparan di mata kita gitu ya, maka dibutuhkan apa? Safety glasses. Bayangkan kalau kita lagi berjalan misalnya gitu ya, terpercik oleh apa pelumas lah misalnya begitu gitu ya. Nah, pasti kan mata kita pedih, terus kita pasti akan ngucek-ngucek gitu ya. Nah, kejadiannya apa? Bisa tersandung dan seterusnya. Maka Bapak Ibu gitu ya, sebelum memasuki area maka wajib untuk menggunakan APD. APD yang ditetapkan, betul gitu ya. Nah, bisa membayangkan ya sampai di sini teman-teman ya. Jadi sekali lagi kalau JSA itu untuk satu saja pekerjaan tapi diturunkan menjadi sub-sub pekerjaan. Nah, jadi contohnya di sini adalah memindahkan barang menggunakan forklift. Yang pertama ada gitu ya, itu adalah menyiapkan forkliftnya kan. Nah, jadi memposisikan forklift untuk pengangkatan. Forklift itu kan ada garpunya ya. Nah, kan kita datang nih pakai forklift nih, dek 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 gitu ya. Pakai forklift nih gitu ya. Nah, potensinya apa? Forkliftnya itu kebentur kan? Karena kan kita nggak ngelihat nih. Garpunya di bagian depan nih gitu ya. Agak ke bawah nih, nggak kelihatan nih gitu ya. Nah, ternyata bisa terbentur. Bisa terbentur materialnya karena terlalu rendah atau terlalu tinggi. Bisa juga forkliftnya itu menabrak benda-benda di sekitarnya karena bisa lepas kendali. Karena kita nyetirnya terlalu kenceng misalnya gitu kan. Nah, itu kan bisa juga gitu ya. Nah, sehingga gitu ya, ini adalah potensi kecelakaannya gitu ya. Sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah bagaimana kita mengurangi potensinya. Salah satunya gitu ya, tadi kan ada eliminasi substitusi ya. Tidak mungkin dilakukan penghilangan kegiatan kan. Nah, yang dilakukan adalah kombinasi dari 3 pengendalian, yaitu pengendalian teknis. Yang kedua adalah pengendalian administratif dan yang ketiga adalah penggunaan APD. Nah, sehingga gitu ya di sini ya operator harus punya izin itu adalah pengendalian teknis gitu ya. Jarak aman ya antara barang-barang yang satu dengan yang lainnya ini ada yellow line ya atau garis kuning biasanya betul ya teman-teman ya. Nah, pengaturan dari barang-barangnya gitu ya sesuai dengan jarak tadi gitu ya. Nah, ini adalah pengendalian teknisnya gitu ya karena ada penambahan tadi gitu ya yellow line dan seterusnya. Kemudian di sini ada sinyalmen ya. Jadi yang memberikan aba-aba tadi naik 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 turun turun gitu ya. Ini sama kayak kalau pesawat mau parkir itu kan ada sinyalmennya gitu ya yang memberikan aba-aba gitu ya kiri kanan dan seterusnya gitu ya. Dan tadi ya hanya operator yang memiliki izin surat izin untuk mengoperasikan atau SIO. Nah, ini adalah rekomendasi dari pengangkatan tadi. Yang berikutnya setelah memposisikan forklift, dilakukan apa nih? Mengangkat. Nah, setelah itu mengangkat, potensi aksidennya apa nih? Objeknya diangkat nanti terjatuh, karena apa? Nggak pas.
terlalu mepet di ujung misalnya begitu. Nah, sehingga begitu ya, pengangkatannya harus dilakukan apa pengawasan tadi. Jangan terlalu ujung gitu ya. Nah, tapi juga jangan posisinya terlalu mepet gitu ya. Karena apa? Karena garpunya itu nanti bisa merusak gitu ya, karena terlalu ke dalam gitu ya. Nah, itu merusak yang di sebelahnya juga. Nah, sehingga ini ya teman-teman ya, pastikan bahwa dia bisa dilakukan JSA ini gitu ya untuk mengangkat barang tadi. Nah, ini adalah JSA. Sampai di sini teman-teman, apakah bisa diterima JSA ini? Silahkan. Seperti Bu. Oke. Pak Komang, apakah bisa diterima? Bisa. Oke. Sekali lagi ya Bapak Ibu teman-teman, kalau tadi adalah membuat hirak, itu semua kegiatan yang ada di unit Bapak Ibu, karena di sini adalah sifatnya untuk mendukung portofolio ya. Jadi di sini kan untuk membuktikan bahwa Bapak Ibu sudah pernah membuat hirak gitu ya, sudah pernah membuat JSA, maka Bapak Ibu untuk yang hirak nanti meskipun di tempat Bapak Ibu kegiatannya banyak ya, tapi tiga saja kegiatannya Bapak Ibu untuk yang hirak. Oke ya? Mohon izin Bu, Ya, kembali silakan Pak ke Komang. kembali ke tugas yang membuat hirak tadi. Mhm, Itu kan minimal ada 3 kegiatan ya. mhm, Untuk menyingkronkan dengan matriks itu gimana ya? Tadi kan mhm, apakah setiap kegiatan 1 metrik atau bisa 1 metrik untuk 3 kegiatan? mhm. Nah, teman-teman, gitu ya, sekali lagi hirak itu kan untuk semua kegiatan ya. Jadi, matrik resiko itu ya hanya satu, digunakan untuk seluruh kegiatan. Bahkan, matrik resiko itu adalah satu untuk seluruh perusahaan. Oke ya, jadi tidak hanya untuk Oke. kegiatan, tapi satu matrik resiko itu untuk seluruh perusahaan. Maka tadi gitu ya kesepakatannya adalah internal perusahaan. Jadi tidak ada per unit membuat matrik sendiri tidak, tapi nanti kita membuat matrik, kemudian biasanya gitu ya kalau yang kita lakukan gitu ya, itu nanti didiskusikan. Sehingga penetapan matrik risiko itu adalah satu untuk seluruh unit atau departemen yang ada di dalam perusahaan. Clear ya, teman-teman ya? Oke, Terima kasih Bu. sama-sama. Silakan Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan. Hirak cukup 3 ya. Kemudian JSA juga sama Bapak Ibu. JSA itu tidak usah banyak-banyak. Satu kegiatan itu maksimal 5 langkah. Jadi satu kegiatan utama misalnya kayak tadi kan memindahkan forklift ya. Memindahkan barang dengan forklift ya. Nah ini hanya ada 3 Bapak Ibu. Tidak usah banyak-banyak. Maksimal 5 saja. Maksimal 5. Karena apa? Karena Bapak Ibu nanti kalau terlalu rigid itu malah tidak fleksibel pada saat melakukan kegiatan. Karena apa? Detail banget di situ gitu ya. Nah, itu tidak fleksibel Bapak Ibu. Jadi, breakdown atau sub-sub langkah pekerjaannya gitu ya. Nah, itu tuh yang masih fleksibel untuk bisa Bapak Ibu gunakan. Yang penting Bapak Ibu tahu langkah utamanya dan potensi bahaya utamanya. Contoh misalnya, pekerjaan utamanya adalah mengganti lampu. Oke ya, teman-teman kan kalau kerja di gudang misalnya gitu kan, mengganti lampu ya, kan mesti ada ya. Nah, yang pertama dilakukan apa sih teman-teman untuk mengganti lampu itu? Breakdown yang pertama adalah menyiapkan lampu, mengambil lampu dari gudang, betul kan? Nah, mengambil lampu dari gudang misalnya gitu ya. Nah, potensi bahayanya apa? Karena di gudang berarti apa? Terbentur atau terjatuhan dari bahan-bahan yang ada di bagian atas karena pencahayaan kurang, misalnya begitu. Itu potensi bahayanya. Nah, rekomendasinya apa? Berarti rekomendasinya adalah membuat penerangan atau memberikan penerangan yang cukup untuk di gudang. Dasarnya apa? Dasarnya dari Permen 5 2018. Bahwa di gudang itu ada pencahayaan minimal itu adalah 100 lux. Nah, itu nanti ada di Permen 5 2018. Setelah itu apa? Setelah itu adalah melakukan penggantian bolam. Apa yang dilakukan penggantian bolam? Berarti kita datang ke lokasi ya, membutuhkan tangga. Betul ya, teman-teman? Nah, maka gitu ya, langkah yang kedua itu adalah menyiapkan tangga dan lampunya tadi yang akan diganti. Nah, sehingga di sana potensi bahayanya apa? Potensi bahayanya karena kita membawa tangga gitu ya. Nah, itu adalah naik tangga dan seterusnya adalah terpeleset misalnya.
Nah, sehingga apa yang harus dilakukan? Memastikan bahwa di bagian bawah tangga gitu ya, yang tangga ya, itu pengendalian teknisnya apa? Diberikan supaya dia tidak licin. Maka ada karet kan yang di bagian bawahnya. Pastikan bahwa tangga itu layak untuk dinaiki. Karena apa? Kadang ada yang berkarat, Bapak Ibu, mohon maaf. Kadang ada yang di bagian bawah itu karetnya hilang. Nah, sehingga Bapak Ibu pada saat akan naik gitu ya, licin gitu ya, terpeleset. Jadi bukan Bapak Ibu yang terpeleset, tapi Bapak Ibu naik, yang terpeleset adalah tangganya. Nah, karena apa? Karena bagian bawah itu tidak ada stoppernya ya, tidak ada karetnya untuk membantu supaya tidak licin, misalnya begitu. Clear ya teman-teman ya? Nah, sehingga rekomendasinya apa? Tambahkan atau pastikan bahwa tangga tadi layak untuk digunakan. Satu, itu adalah pastikan tidak ada bagian yang berkarat. Yang kedua, itu di bagian bawah tangga, gitu ya, bawah ini, gitu ya, yang ladder tadi, gitu ya, itu ada stoppernya sehingga dia tidak mudah bergeser. Intinya itu, gitu ya. Nah, kemudian apa? Langkah yang ketiga adalah sudah memasang ya tadi. Nah, mengembalikan ke posisi yang semula. Nah, mengembalikan posisi yang semula apa nih yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan adalah mengembalikan tadi ke gudang. Nah, kemungkinannya apa? Terbentur dan sebagainya karena pencahayaan kurang tadi kan. Nah, sehingga rekomendasinya adalah berikan penerangan yang cukup untuk area gudang. Sampai di sini, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan untuk JSA-nya? Silahkan. Clear ya, Bapak Ibu ya, untuk JSA ya. Baik, begitu ya. Ada yang ingin ditanyakan dulu terkait JSA ini, teman-teman? Silakan. Jadi ada dua ya yang sudah saya sebutkan. Yang pertama itu Bapak Ibu membuat hirak. Yang kedua Bapak Ibu membuat JSA, gitu ya. Nah, dua ini terlebih dahulu, gitu ya. Nanti tugas yang ketiga lebih gampang, gitu ya. Itu nanti setelah sesi siang saja tugasnya. Itu ya. Oke. Clear sampai di sini Bapak Ibu? Aman ya? Baik, Pak Mirwan aman ya Pak? Kalau Bapak mah aman pasti gitu ya, karena udah sering ya. Enggak, istilahnya gini Bu, Ah, sering masuk ke proyek, tapi mhm. belum pernah menangani secara langsung sendirian. Oke, tapi kan paling tidak JSA ada ya dokumennya. Emang lagi ada ngerjain juga gitu sama Mhm. teman-teman, sama Oke, safety juga. oke, sip gitu ya, Nah, sip gitu ya. Nah, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin didiskusikan lagi JSA ini? Sekali lagi bedanya dengan Hirak, kalau Hirak itu untuk semua pekerjaan, kalau JSA ini adalah satu saja pekerjaan gitu ya, tetapi diturunkan menjadi sub-sub pekerjaan atau sub-sub langkah. Clear ya tadi ya, kayak memasang bolam tadi gitu ya, pekerjaan utamanya itu adalah memasang bolam gitu ya, atau mengganti bolam gitu ya. Sub pekerjaan yang pertama adalah menyiapkan bolam gitu ya dan tangga gitu ya yang akan digunakan untuk naik gitu kan. Nah, berarti kan di situ menyiapkan tangga dan bolam. Kegiatan yang pertama gitu ya. Nah, potensinya apa? Karena tangga dan bolam diambil dari gudang misalnya begitu gitu ya. Nah, maka kemungkinannya akan terbentur di gudang. Karena apa? Karena pencahayaan di gudang kurang, misalnya begitu. Itu potensi bahayanya. Nah, rekomendasinya apa? Berarti rekomendasinya adalah berikan pencahayaan yang cukup di gudang. Kemudian yang kedua, tata apa namanya barang-barang yang di gudang itu agar tidak mudah jatuh. Karena kan kadang ada nih yang di gudang itu di bagian atas itu sudah apa hampir saja jatuh misalnya begitu gitu ya. Tidak ini. Jadi raknya misalnya begitu gitu ya. Nah, itu sudah tidak memenuhi persyaratan bebannya gitu ya. Nah, itu adalah gambarannya. Bisa diterima sampai di sini teman-teman? Oke. Ada jadi yang ingin didiskusikan? Mhm. JSA itu lebih terperinci untuk Ya. penanganannya. Betul, betul, gitu ya. Jadi lebih rinci, gitu ya. Tapi hanya satu saja pekerjaan, Pak. Ya, Hmm. tergantung istilahnya kita mengerjakan proyek apa. Jadi dalam Mhm, menangani proyek itu mhm, langkah-langkah apa yang kita harus lakukan ketika mhm, mengerjakan suatu pekerjaannya. mhm. Oke, betul, gitu Ya. ya. Mhm. Sip, oke ya, teman-teman ya. Silakan.
Oke, kalau tidak ada, saya lanjut materi sedikit ya teman-teman yang terkait dengan emergency response. Karena ini adalah untuk kelompok yang pertama ya, kelompok apa namanya pekerjaan yang pertama kemarin ya teman-teman, supaya lebih jelas ya. Oke, nah ini adalah sudah muncul ya di layar teman-teman. Muncul, Oke Bu. ya, sudah muncul ya. Sip, gitu ya. Nah, ini adalah emergency response, teman-teman. Intinya di dalam emergency response gitu ya, itu karena adanya perkembangan industri yang pesat gitu ya. Kadang instalasi itu sudah tua gitu ya. Jadi kayak di tempat kami itu mohon maaf Pak gitu ya. Eh, peralatan kadang itu sudah sangat tua gitu ya. Kemudian fume hood atau almari asam gitu ya. Itu sudah korosi yang di bagian kipasnya gitu ya, sehingga harus diganti dan seterusnya gitu ya. Nah, sehingga kadang gitu ya, itu harus ada desain gitu ya, rancangan untuk apa? Untuk terjadinya emergency response ini. Bisa juga gitu ya, karena adanya apa? Karena adanya eh, gempa bumi misalnya begitu gitu ya. Jadi kejadian-kejadian alam. Ini Pak Mirwan sama nih dengan yang di Jogja gitu ya. Karena apa? Daerah rawan gempa bumi ya Pak Mirwan ya. Aceh gitu ya dengan Jogja itu kan kejadian di 2006 ya. 2006 yang gempa itu ya. Iya, Nah, itu Aceh kan 2004. nah terus nggak lama kemudian di Jogja kan Pak itu juga luar biasa gitu kan. Iya, benar. Nah, jadi bisa juga karena itu ya Bapak Ibu sehingga kita harus menyiapkan kondisi emergensi ini gitu ya dengan lebih baik. Gitu ya, supaya apa? Satu, kalaupun terjadi gitu ya, itu lossesnya kecil gitu ya. Yang kedua adalah sebisa mungkin gitu ya tidak ada losses. Nah, jadi kita siap gitu ya, siap untuk kondisi worst skenario atau kondisi yang paling eh, buruk gitu ya. Nah, jadi emergency ini gitu ya, itu adalah suatu keadaan darurat teman-teman. Bisa karena insiden yang terjadi dalam perusahaan ataupun dalam batas kemampuan aparat atau petugas yang ada di perusahaan. Jadi intinya emergency itu adalah ditetapkan dari perusahaan. Kalau di luar perusahaan, gitu ya, di luar kemampuan perusahaan, bukan lagi emergency, tetapi adalah disaster. Nah, ini bedanya Bapak Ibu. Jadi, emergency itu masih dalam kapasitas perusahaan, kemampuan perusahaan. Tetapi kalau sudah di luar kemampuan perusahaan, maka itu menjadi disaster atau bencana. Clear ya, teman-teman ya? Nah, jadi misalnya gempa nih gitu ya. Nah, kita masih mampu nih menangani gitu ya. Ada gempa nih gitu ya. Nah, kita ada rambu-rambu dan sebagainya gitu ya. Kapasitasnya kita masih bisa gitu ya. Oke, itu terjadi kondisinya adalah emergency karena masih dalam kapasitas kita. Tapi kalau misalnya gempa tadi gitu ya, sampai kita sudah tidak mampu, maka itu yang kita sebut sebagai bencana. Clear sampai di sini ya, Bapak Ibu ya. Bedanya antara emergency dengan bencana. Langkah-langkahnya sama gitu ya. Jadi bagaimana kita menyiapkan gitu ya, bagaimana kita melihat gitu ya unsur-unsur yang ada di dalam emergency ini gitu ya, harus kita siapkan. Nah, kalau ini disaster gitu ya, bencana itu ada yang alam, banjir, gempa bumi, puting beliung gitu ya, penyakit-penyakit epidemik gitu ya. Kalau yang buatan itu salah satunya adalah konflik gitu ya. Mohon maaf nih kadang di beberapa lokasi itu pasti ada konflik sosial antara yang punya punya lingkungan tadi atau punya apa area tadi gitu ya dengan kita sebagai pendatang yang akan melakukan kegiatan di sana gitu ya. Nah, itu pasti ada konflik sosial gitu ya, sabotase gitu ya dan seterusnya. Nah, ini adalah dari man-made gitu ya. Nah, sehingga Bapak Ibu yang perlu diperhatikan di dalam emergency, satu hal yang harus selalu diperhatikan adalah nyawa. Itu yang paling utama. Jangan yang kayak di kita loh ya, ada kebakaran di tetangga gitu ya. Yang diselamatkan pertama apa sertifikat tanah gitu ya. Loh ini beneran ini Bapak Ibu gitu ya. Ini beneran. Jadi dia lama gitu ya di dalam rumah gitu ya. Padahal itu sudah di tetangga loh. Sudah bisa hampir nyampe di rumahnya loh gitu ya. Yang dia cari pertama sampai lama itu di sertifikat tanahku kemana nih gitu gitu ya. Nah, jadi dia lupa bahwa dia punya nyawa gitu ya yang harus dia selamatkan terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu untuk sasaran emergensi ini gitu ya, yang harus diperhatikan pertama kali adalah nyawa atau jiwa. Itu tidak boleh dikesampingkan sama sekali, melebihi dari aset apapun. Oke ya, yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah meminimalkan kerusakan. Itu baru yang kedua.
minimasi kerusakan bangunan. Jadi contoh misalnya kalau ada kebakaran, Bapak Ibu, itu ada kompartemen salah satunya gitu ya, itu adalah misalnya nempel nih gitu ya, kayak di rumah apa yang kumuh gitu ya, misalnya lingkungan kumuh itu kan, misalnya kebakaran di satu lokasi itu kan cepet banget merembet ke yang lainnya kan. Nah itu ada sistem kompartemen tuh justru dihancurkan bangunan yang di tengah-tengah tadi gitu ya, supaya apa? Supaya api tidak menjalar ke berikutnya gitu ya. Nah, itu adalah salah satu untuk meminimalkan kerusakan bangunan gitu ya. Kemudian meminimasi dampak kerusakan lingkungan. Jadi Bapak Ibu sama seperti matrik risiko tadi kita bagi menjadi 3 gitu ya. Nyawa atau personal, 2 aset, 3 lingkungan. Clear ya sampai di sini ya? Nah, ini adalah sasaran dari emergency response. Dari sisi aktivitasnya dibagi 2, Bapak Ibu, gitu ya. Ada yang reaktif dan ada yang proaktif. 1, begitu ya, untuk aktivitas yang dilakukan adalah mengembangkan rencana, apakah tadi ada proaktif ataupun reaktif tadi, gitu ya. Prosedurnya seperti apa, gitu ya, dan bagaimana peralatan yang dibutuhkan. Termasuk di dalamnya peralatan ini adalah P3K, Bapak Ibu. Clear ya? Nah, ini adalah konsep yang pertama, aktivitas yang pertama, yaitu bagaimana kita melakukan kegiatan yang reaktif. Oke ya, jadi kegiatan yang pertama ini gitu ya, aktivitasnya gitu ya, itu adalah reaktif. Reaktif itu adalah bagaimana kita merespon. Itu reaktif. Jadi intinya gitu ya, ada insiden terlebih dahulu, ada kejadian terlebih dahulu, baru kita merespon. Kesiapsiagaan kita dalam merespon itu juga menentukan bagaimana nanti kita mengurangi lossesnya. Jadi intinya untuk reaktif ini gitu ya, kita melihat ada insiden, jadi reaktif itu terjadi gitu ya, bagaimana kita merespon secepat kilat terjadinya suatu insiden. Jadi di sini ada insiden, kemudian kita lakukan investigasi, ada reaksi, ada rekomendasi. Kemudian rekomendasi tadi digunakan untuk mengurangi insidennya, tujuannya adalah nanti untuk ke lesson learn. Jadi bagaimana kita membuat pelajaran tadi. Jadi intinya reaktif itu adalah setelah terjadinya insiden. Itu intinya. Ya, jadi emergency response plan itu ada 2, Bapak Ibu teman-teman. 1 itu adalah reaktif, bagaimana kita merespon secepat kilat apabila terjadinya insiden. Yang kedua adalah secara proaktif, bagaimana kita mencegah agar tidak terjadi insiden. Clear ya sampai di sini ya. Nah, ini yang reaktif Bapak Ibu. Kemudian yang di sini adalah yang proaktif. Jadi kalau yang proaktif ini kita melihatnya adalah yang banyak itu adalah lesson learn. Jadi lesson learn ini bisa dari histori perusahaan kita. Misalnya nih, ada pernah terjadi apa, kayak tadi misalnya gempa. Gempa tahun berapa nih? 2006. Apa yang ada di sana? Nah, itu adalah lesson learn. Karena kita belajar dari histori tadi, sejarah yang sudah ada. Baru kita melakukan investigasi, begitu ya. Investigasinya atau melakukan evaluasi, gitu ya. Nah, baru ada rekomendasi. Nah, ini adalah perbedaan antara yang proaktif dengan yang reaktif. Jadi kalau yang proaktif itu tujuannya nanti adalah mengurangi insiden dengan cara mencegahnya. Jadi positif ide gitu ya, ide-ide positif dikembangkan di sini gitu ya, berdasarkan lesson learn tadi. Nah, dikembangkan tujuannya apa? Mencegah agar tidak terjadi insiden itu proaktif Bapak Ibu. Tapi kalau yang reaktif gitu ya, yang ini reaktif. Kita terjadi setelah insiden, bagaimana kita merespon secepat mungkin. Itu adalah yang reaktif. Clear ya bedanya sampai di sini ya. Jadi ada yang proaktif, ada yang reaktif untuk emergency response. Kalau yang reaktif tadi secepat kilat kita merespon gitu ya, tujuannya itu adalah untuk mengurangi losses atau kerugian. Sedangkan kalau proaktif ini tujuannya adalah mencegah agar tidak terjadi kerugian. Clear ya sampai di sini ya. Maka dua-duanya harus dirancang Bapak Ibu. Jadi ada emergency response untuk yang proaktif dari lesson learn tadi gitu ya. Ini misalnya tumpah kemana nih gitu ya. Jangan sampai nanti ke sungai karena apa? Kalau sungai nanti akan meracuni misalnya gitu.
Nah, itu adalah mencegah supaya tidak terjadi tumpahan. Kalau terjadi tumpahan gimana? Kalau terjadi tumpahan, alirkan. Nah, itu tadi. Alirkan kemana? Ke IPAL, jangan sampai ke masyarakat. Misalnya begitu. Nah, itu adalah emergency response gitu ya, untuk yang reaktif. Jadi dua-duanya harus dilakukan. Baik yang proaktif maupun yang reaktif. Clear sampai di sini ya, teman-teman ya? Oke, gitu ya. Nah, sekarang adalah langkah-langkahnya tadi, teman-teman. Untuk emergency sistemnya gitu ya, itu dibagi menjadi 3 tahapan. Kalau tadi kan aktivitasnya 2 gitu ya, proaktif dan reaktif. Sekarang tahapannya, tim emergency response atau sistem emergency response itu harus mampu dalam keadaan normal, dalam kondisi emergency tadi, dan dalam kondisi pasca emergency. Kalau dalam kondisi normal, maka gitu ya, teman-teman harus melakukan apa? Harus melakukan audit, harus melakukan inspeksi, itu kondisi normal. Mengembangkan kebijakan emergency response, itu kondisi normal. Kemudian perencanaan awal gitu ya, prosedur dikembangkan gitu ya, kalau kondisi darurat kita kemana saja, sistem komunikasi dan seterusnya, nah itu adalah pengembangan di kondisi normal Bapak Ibu. Begitu di sini ada kondisi normal, kemudian ada kondisi yang betul-betul emergency. Bagaimana kalau kondisi emergency? Maka kita harus tadi reaktif karena terjadi kondisi emergency. Sehingga kita harus secepat kilat tadi, call out and respond. Jadi responnya cepat gitu ya, karena ada panggilan tadi. Responnya harus cepat. Setelah itu gitu ya, kondisi teratasi, maka di sini ada yang disebut dengan pasca emergency. Apa yang dimaksud dengan pasca emergency? Maka mampu untuk melakukan investigasi dan pelaporan. Sampai di sini teman-teman, clear kah? Kalau aktivitasnya tadi dibagi 2, yaitu reaktif dan proaktif, sedangkan kalau dari sisi sistemnya itu dibagi menjadi 3. Sistem keadaan normal, sistem kondisi emergensi, dan sistem pasca emergensi. Clear ya sampai di sini ya? Nah, jadi untuk kondisi normal teman-teman harus punya apa? Punya inventarisasi dari sarana prasarana emergensinya. Nah, di sini teman-teman, ini yang pertama. Kan kondisi normal ya, diawali dari kebijakannya. Nah, ini adalah kebijakan. Kondisi darurat ditetapkan seperti apa sih dianggap sebagai kondisi darurat? Nah, itu adalah dari kebijakan. Oke ya. Yang kedua, itu adalah langkah. Manajemen keadaan darurat itu apa nih? 1, tujuannya adalah mengidentifikasi semua potensi keadaan darurat yang mungkin. Nah, sehingga di sini adalah kesiapan dari perusahaan. Baik itu sumber daya manusia harus punya loh ya. Tim emergency response harus punya gitu ya. Yang kedua adalah peralatan, yang ketiga adalah kondisi finansial. Itu harus ada. Karena apa? Karena kalau kondisi darurat, mohon maaf Bapak Ibu, itu kadang dibutuhkan biaya. Biaya apa? 1, itu biaya dari karena kondisi emergensi gitu ya, butuh bahan dan seterusnya. Yang kedua adalah kondisi pada saat pemulihannya. Clear ya? Jadi ada finansial di sini yang harus disiapkan untuk kondisi emergency. Ya, jadi mengidentifikasi yang pertama kebijakan, yang kedua mengidentifikasi. Yang ketiga adalah merencanakan kondisi awal, menyusun jalur evakuasi itu melalui mana saja, itu juga ada di sini, perencanaan awal. Nah, jadi gitu ya, bagaimana melakukan inventarisasi sumber dayanya, sarananya begitu ya, kemudian teknologi penanggulangan. Contoh teman-teman untuk inventarisasi sumber daya, ya sumber daya manusia ya, contohnya gitu ya, itu adalah melihat gitu ya, berapakah jumlah pemadam kebakaran. Nah, Bapak Ibu gitu ya, untuk yang di apa namanya di lokasi gitu ya, jumlah pemadam kebakaran gitu ya. Nah, itu berdasarkan Kemen 186 gitu ya, tahun 1999 gitu ya. Nah, setiap 25 pekerja harus ada 2 pemadam kebakaran gitu ya.
yang tersertifikasi. Jadi ini peraturannya. Itu terkait dengan jumlah sumber daya manusianya, terkait dengan jumlah pemadam kebakaran. Maka ada sertifikasi untuk pemadam kebakaran kelas D. Ya, teman-teman. Kemudian dari sisi sumber daya yaitu APAR. APAR itu adalah jarak antara satu APAR dengan APAR lain maksimal berapa teman-teman? Berapa meter teman-teman? 15 meter. Ya, dipasang pada ketinggian 120 cm gitu ya, dari bawah. 5 cm-nya adalah tanda APAR. Jadi ada panah APAR itu 5 cm di atasnya. Jadi totalnya di sini adalah 125 cm. Jadi kalau dia terpasangnya adalah di 120 ketinggiannya maksimal gitu ya. Tapi untuk tandanya gitu ya itu dipasang pada ketinggian 5 cm. Yang berikutnya ada 4 jenis bahan gitu ya untuk APAR. Gitu ya. 4 jenis bahan untuk APAR apa saja nih gitu ya. Yang pertama itu adalah APAR yang berisi air gitu ya. Oke ya, APAR yang berisi air atau foam. Nah, air atau foam gitu ya itu hanya bisa digunakan untuk memadamkan bahan bakar padat gitu ya yang dari padat ya atau cair gitu ya. Jadi kebakaran dari bahan bakar cair. Itu bisa pakai foam. Tapi kalau untuk air saja itu tidak boleh yang cair. Jadi kalau air itu hanya untuk bahan bakar padat. Tapi kalau foam itu bisa digunakan untuk bahan bakar yang cair. Tapi tidak direkomendasikan. Karena foam itu masih mengandung air. Nah, jadi yang posisi sekarang biasanya bahan bakar padat saja, gitu ya. Kemudian yang kedua, gitu ya, itu bahan bakarnya adalah dari gas karbon dioksida atau CO2 isinya. CO2 itu bisa digunakan untuk, gitu ya, bahan yang elektrik. Jadi, gitu ya, kelistrikan, gitu ya. Nah, itu menggunakan gas CO2. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, gitu ya, itu adalah yang menggunakan powder atau serbuk. Nah, kalau serbuk itu bisa digunakan untuk semua bahan bakar. Oke ya. Kendalanya adalah kalau powder itu digunakan di dalam ruangan, maka nanti akan sulit untuk menghilangkan residunya. Jadi kalau untuk powder ini gitu ya, itu akan meninggalkan residu, teman-teman. Nah, beda dengan yang CO2 tadi. Kalau CO2 dia tidak meninggalkan residu. Hanya saja kalau CO2 ini itu adalah yang pertama kelemahannya dia berat. Karena dia adalah gas yang dikompres gitu ya menjadi bentuk cair, kemudian aplikasikannya dia dalam bentuk gas. Itu yang pertama. Yang kedua, gas CO2 ini mudah bocor Bapak Ibu, gitu ya. Jadi hati-hati karena pada saat gas CO2 bocor, dia akan mampu untuk mengurangi kadar oksigen yang ada di dalam ruangan. Tahun 2000 berapa ya, itu ada fatality di dalam control room. Bayangkan control room, itu yang ruangannya AC, banyak monitor gitu ya, ada fatality gitu ya. Padahal control room itu biasanya digunakan untuk teman-teman yang dari lapangan itu ngadem, betul nggak nih Pak Mirwan? Control room kan jadi tempat nyanggong ya, betul nggak nih Pak? Iya, benar. Nah, itu Benar, ada Bu. fatality. Kejadiannya malam hari, Pak. Karena shift malam. Kalau shift malam kan nggak ada yang ngobrol di situ kan. Nah, ini kejadiannya karena apa? Ternyata karena APAR yang isinya CO2 gitu ya. Nah, itu bocor, teman-teman. Nah, sehingga kadar oksigen yang ada di dalam ruangan turun. Nah, turun gitu ya. Yang satu itu karena merasa ngantuk dia jalan gitu ya. Nah, terselamatkan dia.
Yang di dalam control room-nya karena dia nggak bisa ngapa-ngapain harus tetap di situ malah tidur gitu ya, tidur selamanya. Karena defisiensi oksigen tadi. Nah, itu yang untuk CO2. Jadi ada kelebihan dan kekurangan. Yang ketiga, CO2 itu nanti akan menimbulkan dingin di bagian bodinya. Nah, sehingga hati-hati gitu ya karena dingin dan dia apa namanya bisa lengket ya. Jadi kalau tidak menggunakan sarung tangan gitu ya, itu tangan kita bisa lengket kulitnya, terkelupas. Nah, jadi APAR itu bukan tanpa resiko ya Bapak Ibu, tapi APAR itu juga memiliki resikonya sendiri-sendiri. Oke ya. Kemudian yang keempat itu adalah yang khusus Bapak Ibu gitu ya, bahan khusus gitu ya. Nah, itu digunakan untuk memadamkan logam biasanya. Jadi di sini gitu ya, biasanya adalah dari halogen, tapi sekarang sudah nggak boleh halogen gitu ya. Nah, itu biasanya dari asatron namanya gitu ya. Nah, ini adalah APAR khusus untuk memadamkan gitu ya kebakaran logam. Nah, jadi kan ada logam yang mudah terbakar nih gitu ya. Contoh misalnya logam yang terbakar tuh magnesium gitu ya. Potasium itu semua terbakar gitu ya. Nah, itu khusus dia. Jadi tidak bisa menggunakan air karena reaktif ya. Logam dengan air itu reaktif malah nanti akan terjadi ledakan gitu ya. Ataupun yang lain. Maka biasanya kalau di sana ada perusahaan gitu ya yang menggunakan logam gitu ya, membakar logam gitu ya, maka biasanya untuk aparnya yang ada di lokasi itu menggunakan apar yang khusus ini tadi. Nah, ini adalah gambarannya. Ini untuk apar ya, teman-teman ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu, teman-teman, untuk aparnya? Kalau ada satu lagi itu Bu, yang untuk Ya, memadamkan baterai lithium atau ya, lithium killer itu masuk ke golongan khusus. yang keempat ini, khusus Ya, ini Pak. ya, Oke, betul Bapak. terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Bapak gitu ya. Jadi khusus ya dia ya Bapak Ibu teman-teman karena memang ya tidak bisa disiram air malah dia meledak karena reaktif dia terhadap air gitu ya. Apalagi CO dia nggak akan mampu CO2 gitu ya. Karena kurang ya, karena kan dia harus tertutup gitu ya, tidak bisa untuk keluar. Kalau dia yang model menggunakan yang halotron tadi harus kalau dulu halotron ya, jadi halogen dan campuran gitu ya. Kalau sekarang pakainya yang asatron Pak, karena halogen sudah nggak boleh digunakan untuk bahan apar itu. Ini ya teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah terkait dengan SDM tadi, gitu ya, inventarisasi sumber daya tadi ya. Nah, SDM-nya apa yang harus dipunyai? SDM yang dipunyai salah satunya adalah kalau tadi regu kebakaran, kalau yang sekarang adalah petugas P3K, gitu ya, P3K beserta kotaknya, kotak P3K. Aturan yang digunakan, gitu ya, itu adalah Permenaker ya, nomor 15 gitu ya tahun 2008 teman-teman. Ya, jadi ini peraturannya. Yang pertama diatur di dalam permen ini gitu ya, itu adalah terkait dengan SDM-nya. SDM atau petugas P3K. P3K. Nah, untuk petugas P3K itu tergantung dari potensi bahaya perusahaan. Potensi bahaya perusahaan yang besar itu adalah setiap 100 orang itu satu petugas P3K. Nah, jadi gitu ya, setiap 100 pekerja gitu ya, minimal harus ada satu petugas P3K. Sedangkan kalau potensi bahaya sedang atau menengah gitu ya. Nah, ini ya, menengah. Nah, itu adalah 150 orang gitu ya, itu satu petugas P3K. Ya, clear ya teman-teman ya. Ini gambarannya. Kemudian berikutnya lagi adalah penempatan. Petugas P3K ditempatkan di setiap gedung. Jadi harus ada di setiap gedung ya. Di setiap lantai maksimal pada jarak 500 meter gitu ya. Dan di setiap shift-nya.
Nah, ini adalah penempatan untuk petugas P3K-nya Bapak Ibu. Jadi ditempatkan di setiap gedung, di setiap lantai, di setiap jarak 500 meter, dan di setiap shift. Kalau dia bekerja secara shift, itu adalah petugas P3K. Dasarnya apa? Dasarnya adalah Permenaker nomor 15 tahun 2008 Bapak Ibu. Nah, sehingga kita bisa membayangkan ya Bapak Ibu kebutuhan dari petugas P3K. Clear ya sampai di sini ya. Nah, kemudian berikutnya lagi itu adalah kotak P3K Bapak Ibu. Kotak P3K gitu ya, itu ada 3 jenis yaitu tipe A untuk 25 orang, tipe B untuk 50 orang gitu ya. Dan tipe C itu adalah untuk 100 orang. Oke ya, kotak P3K ini harus disertai juga dengan petunjuk arahnya. Kemudian warna kotaknya adalah putih. Warna cross-nya apa nih Pak? Warna tanda plusnya itu? Hijau, Bu. Yakin. Merah. Merah apa hijau? Ayo. Merah atau hijau? Ayo. Pak Komang, kira-kira warna cross-nya merah atau hijau? Ayo. Bu Eva, ada kotak P3K di sana? Red Cross. Aha, Red warnanya apa? Cross. Nggak bisa, nggak bisa Red Cross. Aturannya beda. Warna plusnya apa? Warna plusnya. Kalau kotak P3K di tempatnya Bu Eva, adakah? Pak Komang, adakah Pak? Warna hijau, Bu. Warna hijau. Asalnya dari mana nih peraturannya? Dari sini ya Bapak Ibu. Jadi warna plusnya itu adalah hijau, teman-teman. Oke ya, jadi warna plusnya itu hijau ya. Ini bukan kata saya loh ya, kata aturan loh ya. Ya. Oke, betul Pak. Gitu ya. Ini cuma mancing aja begitu ya. Nah ini ya teman-teman. Yang penting ada cross-nya, Bu. Masalah warnanya terserah. Enggak boleh, enggak boleh. Kalau Enggak, audit, itulah. Aha, Ya, memang ya nggak boleh. Memang ada aturannya itu. aha. Kalau audit kena, Pak, meskipun itu Iya, temuan minor. Nah, meskipun iya. minor ya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekali lagi warna kotaknya putih gitu ya, warna plusnya tadi hijau gitu ya. Kemudian harus bisa untuk dipindahkan. Jadi kalau di tempat Bapak Ibu kotak P3K-nya itu dipaku enggak? Mudah dibawa kemana-mana enggak? Bisa dilepas pasang, Bu. Harus bisa dilepas dan dipasang, betul Bapak. Gitu ya. Jadi jangan paten ya. Kalau misalnya dipasang paten, tetap di sana harus disediakan kotak P3K gitu ya, yang bisa mobile, dibawa kemana-mana. Itu tujuannya, gitu ya. Nah, ini adalah sedikit tadi ya teman-teman untuk yang di kondisi darurat atau emergency response. Clear ya, Pak Mauludin masih hafal karena keluar dulu ya Pak. Beneran ini ujian keluar ya Pak Mauludin ya. Iya, keluar, Bu. Betul, Bu. Nah itu gitu ya. Jadi itu ingat sampai sekarang gitu ya, harus warna hijau gitu ya. Nah ini gambarannya teman-teman gitu ya. Nah ini adalah kondisi emergency response tadi gitu ya, prosedur dan seterusnya. Yang penting tadi adalah untuk emergency response khusus B3 gitu ya. Ini ya teman-teman, harus ada pasangan ininya ya, gambarnya ya. Nah yang paling penting di sini adalah ini Permen LHK gitu ya. Di 74/2019. Itu adalah bagaimana untuk menentukan kondisi emergency response tadi, gitu ya. Ini adalah perkiraan bahaya yang terjadi tadi ya, kondisi emergency response-nya. Ini adalah prioritas tetap orang ya. Nah, yang penting ini SOP-nya harus ada, gitu ya. Terus inspeksi peralatan ada, gitu ya. Nah, ini yang ada gitu ya, penyusunan program kedaruratan gitu ya, pusat dan seterusnya. Setiap orang yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan atau membuang B3 wajib menyusun kedaruratan B3 maupun limbah B3 gitu ya. Ini gitu ya, jenis kegiatannya apa dan seterusnya gitu ya.
kemudian jumlah manusia yang terpapar ya teman-teman, potensi tingkat paparannya gitu ya. Kemudian ini apa namanya luka dan seterusnya gitu ya ada di sini, nanti teman-teman bisa melihatnya ya. Dan sebagai penutup untuk emergency response ini, izin teman-teman memperlihatkan salah satu kejadian gitu ya untuk simulasi ya. Jadi bagaimana kita melakukan terkait dengan pelatihan gitu ya atau terkait dengan gambaran adanya emergency response ini gitu ya, maka kita harus paham gitu ya teman-teman ya terkait dengan drill atau simulasi gitu ya. Nah, ini ada satu simulasi yang menarik lah gitu ya. Saya coba untuk memperlihatkan ya teman-teman sebentar. Saya bukakan untuk gambaran dari emergensinya. Oke, mohon ditunggu sejenak gitu ya untuk gambarannya. Oke ya, saya share melalui Zoom meeting ya teman-teman. Oke, di sini saya share sound. Muncul ya di layar untuk videonya ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah simulasi saja ya Bapak Ibu. Ini saya ambil dari YouTube sumbernya gitu ya. Simulasi. Suara bisa didengarkah Bapak Ibu? Oke ya, Bisa. bisa masuk ya. Oke, Ya. nah ini adalah simulasi lah ya Bapak Ibu. Ini simulasi gitu ya yang di Tangerang ya. Jadi ibaratnya atau gambarannya ini adalah ada mobil tangki gitu ya. Kemudian terjadi tumpahan tadi gitu ya, bocor gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa hal terkait dengan kebocoran dari bahan kimia tadi. Nah, ini adalah kesiapsiagaan tadi ya Bapak Ibu. Jadi meskipun dia driver gitu ya, bahan kimia tadi, tetapi tetap harus diberikan pelatihan gitu ya yang terkait dengan apa? Dengan emergency response karena dia harus bertanggung jawab terhadap kondisi yang ada saat itu. Clear ya? Ini diberitahukan ada kebocoran dari pengguna jalan lainnya gitu ya. Nah, ini kebocorannya. Nah, ini yang harus dipunyai ya Bapak Ibu. Untuk yang di internal itu adalah struktur organisasi. Gitu ya. Jadi struktur organisasi, timnya seperti apa. Sekali lagi emergency ini adalah internal dari perusahaan. Kalau dia berada di luar perusahaan, gitu ya, sudah melibatkan dari sekitarnya, gitu ya, masyarakat yang ada di sekitarnya, maka di sekitarnya tadi juga harus ada struktur organisasinya. Maka Bapak Ibu biasanya nanti antara perusahaan dengan daerah gitu ya, di daerah tadi gitu ya, pemerintah daerah itu bekerja sama tadi. Nah, drill ini atau simulasi ini gitu ya, selain melibatkan yang dari perusahaan tadi, itu juga melibatkan yang ada di pemerintah
setempat gitu ya. Nah, ini adalah gambarannya tadi ya Bapak Ibu. Satu yang harus dimiliki sekali lagi adalah struktur. Setelah struktur itu harus ada flowchart. Jadi bagaimana flowchart emergency response itu terjadi. Kalau ada emergency dia lapor kemana, kemudian respon yang ada di tempat pelaporannya tadi gitu ya. Nah, itu harus melakukan kegiatan seperti apa. Itu ada di Permen LHK nomor 74 tahun 2019. Ini hanya salah satu contoh simulasinya saja ya, teman-teman ya. Nah, kalau ini adalah flowchart untuk emergency responnya. Jadi satu, struktur organisasi. Yang kedua adalah flowchart, tindakan untuk pengendalian emergency response. Itu ya teman-teman ya. Sekali lagi ini hanya simulasi ya teman-teman ya. Nah, ini adalah tim kaji cepat ya teman-teman. Jadi dari perusahaan mengirimkan tim kaji cepat. Jangan lupa di situ harus ada APD sesuai dengan bahan yang tumpah tadi. Karena yang tahu bahan yang tumpah itu adalah dari perusahaan. Maka dari perusahaan harus mengirimkan secepat mungkin tim untuk penanggulangan bahan kimia yang tumpah ini gitu ya. Peralatan dibawa salah satunya adalah untuk mengukur apakah ada yang di lokasi tadi gitu ya, untuk emisi dari atau untuk uap yang dikeluarkan oleh bahan yang tumpah ini gitu ya. Nah, ini adalah gas detektor yang dibawa ini teman-teman. Tujuannya adalah untuk mengecek gitu ya, apakah di sana sudah tercemar oleh bahan yang tumpah tadi gitu ya, ataukah masih dalam kondisi di bawah nilai yang diperbolehkan. Nah, ini adalah dibaca dengan menggunakan gas detektor ya teman-teman ya. Petugas P3K tadi Bapak Ibu teman-teman untuk menolong korban ya. Nah, yang hitam tadi adalah tim ketua regu ya, teman-teman ya. Dia memberikan aba-aba gitu ya. Kapan dia harus mendekat, melaju, melangkah. Kemudian di sini bentuk dari nozzle ini gitu ya. Jadi kalau model yang seperti ini digambarkan sebagai payung modelnya. Tujuannya adalah melindungi dari petugas pemadam kebakaran ini agar nanti dia tidak terkena oleh api tadi karena ada kebakaran gitu ya. Nah, ini untuk mendekati. Setelah itu mereka mendekati, kemudian ada bagian lain juga yang memberikan pendinginan tadi ya untuk ke tim emergency response ini.
Nah, Bapak Ibu, ini yang kita sebut dengan spill kit tadi, Bapak Ibu. Spill kit ini tujuannya adalah untuk menangani tumpahan tadi. Ya, jadi ada sisa-sisa tumpahan gitu ya. Kemudian di sini ada penyerapnya, ini adalah absorbennya gitu ya. Kemudian barir itu ini yang bentuknya kayak guling kecil ini gitu ya, itu barir. Tujuannya adalah untuk menahan agar tumpahan yang berupa cairan tadi tidak kemana-mana. Nah, itu kita sebut dengan barir atau penghalang. Ya. Nah, ini adalah gambaran Bapak Ibu untuk terjadinya emergency response. Jadi mau tidak mau Bapak Ibu harus siap gitu ya untuk kondisi normal, kondisi on call gitu ya, dan kondisi pasca emergency. Nah, itu adalah gambarannya. Mudah-mudahan gambaran terkait dengan emergency response ini bisa menambah materi Bapak Ibu gitu ya, apalagi besok akan ada presentasi. Begitu gitu ya. Baik, Bapak Ibu, berhubung di sini sudah pukul 12:05, Mas Zain, silakan Mas Zain.